53 kali Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan janji yang sama. Ia berjanji mampu mengakhiri perang Rusia Ukraina dalam waktu singkat, bahkan hanya dalam 24 jam. Klaim itu Trump ucapkan di panggung kampanye, wawancara televisi, bahkan hingga rapat umum. Namun hingga pertengahan Agustus 2025, atau lebih dari 200 hari sejak pelantikannya, dunia belum melihat realisasi janji Trump itu. Dunia kembali menantikan janji itu jelang pertemuan Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 15 Agustus 2025 di Alaska. Apakah pertemuan kali ini bisa mengubah peta perang atau hanya menambah panjang daftar janji Trump? Pertemuan terakhir Putin dan Trump terjadi pada tahun 2018 di Helsinki, Finlandia. Momen bersejarah itu akan kembali terulang pada Jumat 15 Agustus 2025. Trump dan Putin dikabarkan bertemu di pangkalan gabungan Elmendorf-Richardson di Anchorage sekitar pukul 11.30 waktu setempat. Trump dan Putin pertama-tama akan melakukan diskusi TT-ATT, dilanjutkan negosiasi antar delegasi dan sarapan pagi. Setelah pertemuan, Trump dan Putin akan mengadakan konferensi pers bersama. Dunia menantikan hasil dari pertemuan Putin dan Trump kali ini usai Presiden Amerika Serikat itu berulang kali mengucapkan janji yang sama. Sejak 2023 hingga 2024, sudah 53 kali Trump menyatakan mampu menyelesaikan perang Rusia dan Ukraina. Trump saat itu bahkan mengaku bisa menyelesaikan perang hanya dalam waktu 24 jam. Namun setelah dirinya kembali menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2025, perang Rusia dan Ukraina masih saja terus berkobar. Sikap Trump terhadap perang Rusia-Ukraina pun dinilai labil. Mulanya, Trump menempatkan diri sebagai pendukung Putin dan menunjukkan sikap sinis terhadap penyaluran bantuan militer terhadap Ukraina. Namun, Trump tampaknya mulai frustrasi dengan Putin yang menunjukkan keengganan mengakhiri perang. Hingga akhirnya pada pertengahan Juli 2025, Trump menyetujui penjualan senjata kepada NATO untuk diberikan kepada Ukraina. Sementara di bulan yang sama, Trump menyatakan pemangkasan tenggat waktu atas penerapan sanksi dan tarif sekunder terhadap Rusia. Pada 10 Agustus 2025, Trump seharusnya telah menjatuhkan sanksi dan tarif sekunder terhadap Rusia. Namun, jelang penerapan sanksi dan tarif sekunder, Putin mengajukan permintaan untuk bertemu empat mata dengan Trump. Kira-kira apa yang diinginkan Putin dari pertemuannya dengan Trump? Jurnalis senior The New York Times, Neil McFarquhar, memaparkan sejumlah kemungkinan apa saja yang akan disampaikan Putin dalam pertemuannya dengan Trump. McFarquhar menduga Putin akan menggunakan kesempatan ini untuk mengulur waktu penerapan sanksi dan tarif sekunder terhadap Rusia. Putin juga mungkin akan mengajukan sejumlah tawaran untuk memperbaiki hubungan Rusia dan Amerika Serikat yang renggang. Selain isu perang, Presiden Rusia itu mungkin juga akan mengangkat topik lain termasuk kerangka kesepakatan ekonomi di Arktik. Namun yang pasti, Putin diduga akan mengajukan tuntutan maksimalnya terkait perang Rusia dan Ukraina. Tuntutan yang tak berubah meski sejumlah perundingan Rusia dan Ukraina telah terjalin beberapa kali. 5 tuntutan itu adalah mengeklaim Ukraina Timur sebagai wilayah Rusia, menjauhkan Ukraina dari NATO, mencegah NATO meluas ke wilayah bekas Uni Soviet, membatasi ukuran militer Ukraina, dan memastikan pemerintahan Ukraina bersahabat dengan Rusia. Namun dalam perundingan ini bukan hanya Putin yang punya daftar permintaan. Trump juga membawa jurus politiknya sendiri. Apa yang Trump pertaruhkan dari pertemuannya dengan Putin? Janji Trump soal menyelesaikan perang Rusia dan Ukraina akan kembali dipertaruhkan dalam pertemuannya dengan Putin. Janji itu kembali diungkapkan Trump pada 11 Agustus 2025. Well, we're going to have a meeting with Vladimir Putin, and at the end of that meeting, probably in the first 2 minutes, I'll know exactly whether or not a deal can be made. How will you know that? Because that's what I do. I make deals.
Berulang kali Trump menyatakan dirinya berambisi untuk memperoleh penghargaan Nobel perdamaian sebagai pembuat kesepakatan ulung. Jika dalam pertemuan kali ini Trump gagal mencapai kesepakatan perdamaian, Trump mungkin harus melupakan ambisinya untuk memperoleh penghargaan Nobel. Itulah mengapa Trump tampaknya akan melakukan apapun demi bisa melunakkan keras hati Putin. Salah satunya adalah dengan mengajukan gagasan pertukaran wilayah sebagai salah satu jalan menuju perdamaian. Baik Trump maupun pejabat Washington beberapa kali menyatakan soal gagasan pertukaran wilayah. But it's very complex because you have lines that are very uneven, and there'll be some swapping, there'll be some changes in land, and the word that they will use is, they make changes. We're going to change the lines, the battle lines. Russia's occupied a big portion of Ukraine. They've occupied some very prime territory. Donetsk di Ukraina Timur tampaknya menjadi wilayah yang potensial untuk dimasukkan dalam kesepakatan pertukaran wilayah atau land swap. Pasalnya, jelang pertemuan Putin dan Trump, Rusia melancarkan pergerakan yang tak biasa. Dalam waktu singkat, pasukan Rusia telah maju dan masuk ke dalam wilayah Ukraina sepanjang 17 km. Serangan darat Rusia di Ukraina Timur pun semakin meningkat. Putin diduga ingin menunjukkan kepada Trump bahwa Rusia hampir memenangkan peperangan di wilayah Ukraina Timur. Rusia mengeklaim telah menguasai sekitar 75% dari wilayah Donetsk. Harapannya, pencapaian itu bisa mendukung gagasan pertukaran wilayah. Donetsk menjadi milik Rusia dengan imbalan penyelesaian perang. Selain soal pertukaran wilayah, Trump kemungkinan juga akan mempertimbangkan pengurangan pasukan NATO di Eropa. On Russia, Mr. President, would you support or agree to reducing NATO troops in Europe in countries like Poland in order to get Russia to agree to a peace deal? That hasn't been put before me, and I'll think about that for later, but it has not been put before me. Go ahead. Gagasan soal pertukaran wilayah yang diajukan Trump dan pergerakan tak biasa Rusia menimbulkan kekhawatiran bagi Ukraina. Seperti apa tanggapan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky? Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berulang kali memperingatkan bahwa Putin mungkin akan memanipulasi Trump demi menarik hati Presiden Amerika Serikat itu. Zelensky mewanti-wanti Putin mungkin akan mengajukan narasi yang membuat Ukraina seolah-olah menjadi penghambat penyelesaian perang. Dan kemungkinan terburuk bagi Zelensky, Trump mungkin akhirnya jatuh pada perangkap Putin, serta membiarkan Rusia mempertahankan tujuan utamanya, yakni mencaplok wilayah Ukraina. Zelensky mengecam bahwa tak akan ada kesepakatan apapun yang dicapai tanpa melibatkan Ukraina. Zelensky juga menegaskan dirinya tak akan membiarkan Rusia mengambil sejengkal pun wilayah Ukraina. Ми розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку, ми не допустимо цього. Я дуже ціную ту рішучість, з якою президент Трамп налаштований зупинити смерті у війні, і щодня багато людей віддають свої життя. Але єдиною першопричиною цих вбивств є бажання Путіна воювати та маніпулювати усіма, з ким він контактує. Ми в Україні добре знаємо Росію. І саме тому в надзвичайно складних умовах українці витримали вже понад 3 роки повномасштабної війни. Ми обов'язково захистимо державу, захистимо свою незалежність. Цю другу спробу поділу України Росії ми не дамо. Знаючи Росію, де друга, там і третя. Тому стоїмо міцно на чітких українських позиціях. Ми маємо закінчити війну достойним миром, який буде заснований на чіткій, надійній, безпековій архітектурі. Партнери готові нам з цим допомагати. 53 janji telah diucapkan Donald Trump. Kini, satu pertemuan di Alaska bisa menentukan apakah janji itu akan tercatat sebagai kemenangan diplomasi atau sekadar retorika kampanye. Di meja perundingan, nasib Ukraina, ambisi Rusia, dan kredibilitas Amerika Serikat dipertaruhkan. Dunia menunggu apakah sejarah akan berubah atau perang akan terus berlanjut. Untuk itu, pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.